Ya, Shalom Jemaat Root Prayer yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari sebelum kita memulai ibadat Root Prayer, mari kita satukan Tuhan ini. Tuhan Yesus sudah mempertemukan kami maupun secara online, semua karena anugerah dan perkenanan-Mu Tuhan. Hari ini kami mau memulai ibadat Root Prayer kami di malam ini. Tuhan Yesus memberkati kami dari awal, pertengahan hingga berakhir, semua karena anugerah dan perkenanan-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, kami mau bawa hidup kami mau menyenangkan hati Tuhan dalam Root Prayer ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sembah Dia saudara. Haleluya. Oh Yesus, kami bersyukur Yesus. Oh Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya, kami bersyukur Yesus. Kami mau bawa ini kami Tuhan, kami mau berjemu Tuhan. Bapa, Engkau mengenal kami Tuhan. Engkau mengenalku lebih dari siapapun Yesus. Lebih dari siapapun Engkau tahu. Engkau tahu cerita kami Tuhan. Dan isi hatiku, gak peduli masa lalu Tuhan, gak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Engkau ubahkan kami Yesus, ubahkanku, sempurnakan menjadi karya yang indah. Karya yang indah, kini aku percaya, amin. Tiada yang mustahil bagimu, kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Mari kita kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Oh, Papa, ini tuh. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku, katakan, dan isi hatiku. Isi hatiku, tak peduli masa lalu, katakan, Engkau tetap memilihku, bahkan setiap kami sempurnakan jadi karya yang indah. Karya yang indah, kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu Yesus, kuatkanku, dasarku
Ku berharap, kini kami berserah. Aku berserah pada rencanamu, pada rancanganmu bagiku. Kami mau ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti, kami mau setia sampai akhir hidupku. Boleh kita kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, mari sembah Dia. Haleluya Yesus. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, kami mau katakan kami punya Tuhan yang besar. Kau yang telah berjanji. Kami mau terima. Kami hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalammu. Kami nggak mau menyerah Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggamanmu. Angkat tanganmu, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Receive in the name of Jesus. Mas sekarang kemenangan darimu. Kita kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kami hidup karena percaya Tuhan. Ku terima kemenangan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidup kami, hidupku dalam aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Receive, terima. Ku terima sekarang kemenangan darimu.
Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, receive, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami siap lebih lagi untuk memuji Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Allah kami sumber kuat. Tiada berkesudahan kasih-Mu Tuhan. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang memiliki. Ku ingin di bumi, hanya Kau, hanya Kau. Ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap samanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Amin, amin. Aku andalkan kekuatanku, tetap samanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Yes, kita kasih tepuk tangan. Siapa yang percaya Allah sumber kuat, kita katakan amin. Sambil tepuk tangan. Allah sumber, yes, amin. Kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Katakan kuatku, amin. Kuatku, Allah sumber
kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya, katakan selamanya, selamanya. Yes, yes. Kita percaya bahwa kita semua dikuatkan oleh Tuhan. Amin. Yuk kita mau satukan hati, kita mau mendengar firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau ujian ini. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Kau pembuat mujizat dalam hidup kami. Jadi yang mustahil bagimu Tuhan Yesus, apapun Engkau dapat berbuat dalam hidup kami. Kau pembuat mujizat sejati Tuhan. Dalam kelemahanku sempurna kuasamu, sempurna kuasamu. Hebatnya tantangan kami Tuhan Yesus, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Kami mau berserah, ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, kan badai yang mustahil pun terjadi karena kuasamu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Engkau pembuat mujizat sejati. Mari kita kasih tepuk tangan. Amin, amin. Di dalam kelemahan kami Tuhan, dalam kelemahanku, kuasamu. Hebatnya tantanganku, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, mustahil pun terjadi karena kuasamu yang pegang. Engkau pembuat mujizat sejati, yang membelah
hidupku yang ku kau pembuat jadi kau pembuat membuat muji saat sejati. Bagai kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, mari sembah Dia. Oh Yesus, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Mari sembah Dia, sembah Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Sembah Dia. Oh, amin, amin. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. No. Sembah Dia terus, sembah Dia teman. Saudara, sembah, sembah. Sembah Dia. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidup setiap kami Yesus. Kami bersyukur, bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur, kami bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari ini kami percaya Tuhan, Tuhan-Mu berkata Engkau adalah rencana. Kami percaya dipilih sesaka, digumpul di dalam percaya Yesus kami. Yesus bertahta di atas segala pujian. Ini kami Tuhan, ini berbicara sebab kami mendengarkannya, sampaikan setiap nama Tuhan ini katakan. Amin, amin. Apa kabar? Luar biasa, saya yakin dan percaya muka-muka saudara dan muka-muka orang yang luar biasa. Harusnya benar. Nah, ya hari ini saya akan benaran firman Tuhan yang ada gitu. Judulnya adalah
bentangkan jalamu, dapatkan jalamu, dapatkan ikan-ikannya. Oke, saya akan mengajak kita membuka satu kebenaran. Ini saya akan membahas satu kebenaran firman adalah bentangkan jalamu, dapatkan ikan-ikannya. Lukas pasal yang ke nanti aja. Lukas sampai ayat 5. Pertama itu penjala menjadi penjala manusia. Saya yang saudara yang kenal sampai pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengar firman Allah. Ya, melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan telah turun dalam basuh jalannya. Ia sedang naik perahu, salah satu perahu yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkanlah jalamu untuk mendapatkan ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, mereka bantunya, dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ayat yang ke-9. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman-teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia sama-sama. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala. Lalu yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Nah, kalau kita belajar dari topik ini, ada satu hal yang menarik gitu ya. Kalau kita menjaga itu pada waktu malam, gak pernah lihat orang menjaga siang hari, gak pernah. Ikan pada malam hari mudah ketangkep, benar. Dan itu ada angin pasang, dan kalau mulai siang udah susah gitu. Tapi di ayat ini dibilang Yesus datang ke pantai itu. Yesus datang, dia bilang gini, dia bilang, tolakkan perahu. Di ayat pertama, hendak mendengarkan firman. Artinya Tuhan Yesus menekankan, sebelum kita melakukan segala sesuatu, landasi hidup kita dengan the word of God, dengan firman Allah,
dibilang mereka hendak mendengarkan firman Tuhan. Yang kedua, perahu ditainkan sejalan ke apa? Supaya menolakkan dari jauh, sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajarkan siapa? Di atas. Yesus meminjam. Aku minjem ya perahunya. Terkadang Tuhan akan meminjamkan. Tuhan gak minta banyak dari hidupmu. Tuhan ingin engkau meminta. Perahu itu berbicara kehidupan. Life, our life. Perahu itu berbicara apa? Hidup kita. Tuhan gak minta banyak dari engkau. Dia minta hidupmu. Pinjam bentar dong, aku mau pakai. Dia tadi dibilang untuk menyampaikan firman Tuhan. Dia nggak minta banyak, dia minta hidupmu berguna nggak bagi kerajaan Tuhan, bagi kerajaan Allah. Hidupmu berdampak. Hari-hari ini hidup kita harus berdampak. Katakan amin. Lanjut. Oke. Iya. Nah, jala itu yang pertama. Ya, next. Berbicara tentang apa? Jala. Janganlah kau tinggalkan. Oh, itu jangan ya. Sorry. Milik. Oke, bentar. Perluas daerahmu atau bentangkan kemahmu. Tuhan gak pernah pakai hidup kita. Kalau hidup kita gak pernah luas. Luas berarti apa? Luas kita membentang. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolonganmu dalam hidupku, bagaikan dalamnya lautan, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaanmu dalam hidupku. Amin. Kasih Tuhan sangat luas. Kalau kita gak pernah besar kapasitas kita, jangan pernah engkau minta sesuatu yang besar. Kalau kapasitasmu gak pernah besar, hanya orang yang memiliki kapasitas yang besar yang akan memiliki berkat yang besar. Saya berdoa hari ini kapasitasmu dibesarkan. Kita sering kali melihat orang, ikut dia diberkati, dia nabung udah 10, udah dari lama, tapi kita nabung 1 juta, nabung 5.000 di warung. Artinya apa? Kita mau berdampak. Kalau Tuhan mau pakai kita harus berdampak dulu. Kita dikatakan tadi Tuhan minjem perahu. Tuhan mau pakai hidup kita. Dia nggak minta sesuatu yang besar. Dia mau hidup kita mau persembahkan. Roma 12:1. Berikanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadahmu. Ibadah yang sejati bukan hanya sekarang, tapi ketika engkau berada di luar dan seolah-olah tempat kerjamu gak maksimal, seolah sekolahmu gak ya
biasa-biasa aja, seolah-olah nggak ada harapan, seolah-olah, seolah-olah dan seolah-olah. Mau nggak engkau berdampak di situ? Dikatakan tadi ya, Lukas 5 ayat yang keempat, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon apa? Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk mendapatkan ikan. Tuhan mau pakai hidupmu. Kau mau perluas daerahmu. Bener ya? Banyak orang mau diberkati, tapi nggak pernah mau jadi berkat loh. Maaf ya. Banyak orang cuma mau gini, tapi nggak mau gini. Ini minta, ini memberkati. Banyak. Dan saya berdoa bukan saudara salah satunya. 24 ayat 32 sampai 33. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda kediamanmu, janganlah menghematnya, panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patokmu, sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang orang suka di ayat 33. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Hati-hati oh. Ayat 3 katakan bentangkanlah kemahmu, jangan menghematnya, patok-patokkanmu. Artinya apa? Perluas kapasitasmu bukan hanya kau mau untuk dirimu sendiri diberkati, tapi engkau mau kampusmu ada orang yang butuh pengenalan kasih Yesus, engkau ada di situ. Mau nggak aku tolong buat kamu kenal Tuhan? Hati-hati loh, denger loh, engkau mau lakuin itu, jangan kaget kalau engkau diberkati. Jangan kaget kalau hidupmu terus nggak pernah turun. Karena Alkitab berkata, engkau membentangkan kemah, engkau akan menduduk di kota-kota yang sunyi. Hati-hati, engkau nggak tahu apa alasan engkau diberkati, apa alasan engkau mau diberkati. Engkau mau berdampak bagi kerajaan Allah, jadikan hidupmu berdampak bagi kasih Tuhan. 1 Tawarik 4 ayat 9 sampai 10. Ini udah biasa ya. Ia berseru kepada, katanya, kiranya dan tanganmu apa? Menyertai daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Orang suka bilang gitu, bahkan saya juga suka. Tapi masalahnya, ada nggak engkau minta gini sama Tuhan, perluas daerahku Tuhan, jadikan hidupku bukan hanya berdampak bagiku, bukan hanya berdampak bagi keluargaku, tapi berdampak bagi teman sekolahku, berdampak bagi teman kantorku, berdampak bagi tetangga sekitarku. Mau nggak? Kalau engkau mau, jangan heran, jangan kaget kalau tiap hari berkat datang dalam hidup.
mau menjadi berkat, dia akan diberkati berlimpah-limpah dan Tuhan memperluas daerahnya. Boleh kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Lanjut, jala artinya apa? Miliki kekuatan yang untuk menempatkan ikan yang Lukas 5 yang ke 5 sampai ayat yang ke-6. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak mendapatkan apa-apa karena engkau menyuruhnya. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan melakukannya mereka mendapatkan sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Dia tahu siapa dia. Dia tahu dia nggak layak. Jangan ngerasa engkau layak ya. Jangan. Dikatakan Tuhan memberikan engkau kekuatan untuk kaya. Jangan. Apa itu kekuatan untuk kaya? Kita buka di Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-18. Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-18. Ayo. Tetapi harus engkau ingat kepada siapa? Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu apa? Kekuatan untuk apa itu kekuatan? Ada orang kuat miskin. Kuat miskin apa? Miskin ingat Tuhan. Miskin tiap hari gereja. Masih miskin tiap hari ibadah. Gak pernah bolong. Ibadah kedua, ketiga, keempat, kelima, bahkan gereja tutup dia ikut. Itu orang kabut sih sebetulnya. Oke. Ibadah apa lagi? Youth, udah tua datang juga. Luar biasa kan? Pemberkatan pernikahan, yang nikah nggak kenal datang juga. Tapi setelah diberkati, kabur. Bye-bye gereja. Bye-bye Tuhan Yesus. Kau masih belum diberkati aja. Kau masih belum diberkati, engkau ingat Tuhan dan engkau diberkati upah Tuhan. Ayo, susah kan? Karena semua yang kita miliki dari itu adalah begitu. Segalanya yang ku miliki, semuanya dari padamu. Artinya nggak ada yang bisa kita sombongkan. Miskin ingat Tuhan itu wajar, tapi kalau kaya ingat Tuhan itu luar biasa, bos. Ya enggak? Eko, jangan hanya kau di gereja, jangan hanya kau di konser. Semangat 45 46 apa? Genggam tanganku sayang, dekat denganku, peluk diriku, berdiri dekat sambil nangis nih, nangis. Tapi di gereja sudah lupain. Sudah. Udah tahu lah ya. Ya enggak? Tetapi harus engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, Dialah yang memberikan kekuatan biar punya kita. Ingat ya, apapun yang ada di tangan kita semua milik Tuhan. Followersmu milik Tuhan, HP-mu milik Tuhan, nama baikmu milik Tuhan, hidupmu pun milik Tuhan. Apa yang mau kau sombongin di dunia ini? Mau sombong gue hebat?
Kau kalau dan nyawamu dicabut langsung ke atas, nggak ada yang bisa kau sombongin. Ya enggak? Kau bilang, oh saya masih muda. Ya jangan salah, banyak orang muda nyawanya dicabut hilang dia langsung. Kau sombongin apa? Kekuatan. Tuhan bisa nggak bikin kau sakit? Bisa, tapi kenapa dia nggak laku? Karena dia nggak mau. Dia nggak mau. Dia mau apa? Kita sehat. Apa yang bikin kita sakit dalam hidup ini? Karena salah kita sendiri. Apa yang bikin kita sakit? Salah kita sendiri. Udah tahu kolesterol, babi makan, sikat. Bahkan kau bisa bebungkus. Biar babungkus, cok. Pagi emak-emak bawa kantong kresek, taruh di kantong, ya kan? Sampai acara. Untuk anak di rumah. Wih, itu ya. Yang bikin kita sakit apa dia? Ini loh kita sendiri. Jangan salahin Tuhan. Ini saya bisa nyambung ya. Saya bisa nyambung ke sini ya, keren. Ini saya nggak mau bahas ini, ya nggak. Jangan sombongin kekuatan yang kita miliki dari Tuhan. Bahkan maaf ya, Tuhan udah panggil kita. Mau sehebat apapun engkau, mau sepintar apapun engkau, tetap berkah engkau hari. Percaya pada ini. Ya, Amsal 30 ayat yang sorry. Tadi saya sampai mana sih? Oke. Jadi jangan pikir kalau kita sakit itu dari Tuhan. Tahu, karena kesalahan kita sendiri. Jangan pikir kalau kita miskin itu dari Tuhan. No, salah kita. Tuhan mau kita diberkati, tapi pertanyaannya mau nggak kita jadi berkat, jadi dampak. Tuhan mau kita sehat, tapi mau nggak kita jaga kesehatan. Tuhan mau kita menang dalam segala hal, tapi mau nggak kita berlomba. Ayo lakukan bagian kita, do our side, do our work with the word of God. Lakukan, Tuhan berperang bagiku, betul, tapi ada bagian yang perlu kita kerjakan. Kau diabetes, kau makan yang manis-manis, apa lagi ngeliatin saya? Memang ya susah. Diabetes, udah diabetes, minum yang manis-manis, tambah manis hidupmu, cepet juga kau ke atas. Kenapa? Karena kau udah tahu makan lemak itu nggak bisa. Jangan pikir kita sakit dari Tuhan, karena salah kita sendiri. Oke. Ya saya bisa bahas ini kemana-mana, tapi ya lanjut. Semua diberkati, amin. Yang kedua, kerja keras tanpa Tuhan sia-sia. Kata siapa? Salomo. Ayatnya di mana? Pengkhotbah 1 ayat 14. Pengkhotbah 1 ayat 14. Pengkhotbah 1 ayat 14. Pengkhotbah 1 ayat yang ke-14. Oke. Apa? Yuk kita baca 1, 2, 3. Aku telah melihat perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari, tetapi segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha. Saya yakin kalau yang ngomong ini adalah orang termiskin di dunia. Yakin saya ini perkataan paling benar. Yakin saya.
Yakin orang banyak setuju kalau yang bilang orang termiskin di dunia. Masalahnya Salomo adalah orang terkaya pada masa itu. Jadi kalau kita bilang, jadi aku melihat di bawah matahari semua ada kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Bahkan dia bilang aku membenci. Saya yakin kalau misalnya seandainya orang terkaya di dunia ngomong kayak gini, saya yakin satu dunia bakal gempar. Saya yakin. Salomo, orang terkaya, orang berhikmat, bisa ngomong gitu. Artinya gak ada yang bisa kita sombongin. Kekuatan, kerja keras tanpa Tuhan, semuanya sia-sia. Sia-sia. Kau mau sepintar apapun tanpa Tuhan sia-sia. Sia-sia. Kau mau pelayanan tanpa Tuhan sia-sia. Kau mau belajar tanpa Tuhan sia-sia. Tapi ada bagian yang harus engkau kerjakan, itu tahu. Tapi bersyukurlah, lakukanlah segala sesuatu dalam nama Tuhan. Kata siapa? Rasul Paulus. Bayangkan orang terkaya dapat berkata, semua yang dilakukan di pokok matahari adalah sia-sia dan usaha di menjaring angin. Setuju saya kau yang ngomong orang termiskin. Wow, nggak kau yang bilang adalah orang terkaya di dunia pada masa itu. Artinya apa? Kerja keras buat tanpa Tuhan. Tetap. Kau boleh pintar, tapi kau gak mengandalkan Tuhan. Kita berkata terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jadi kau mengandalkan kekuatanmu, hidupmu gak akan pernah enak. Lanjut lagi. Amsal 30 ayat 18 sampai yang ke-9. Ayat 30 sampai ayat yang Amsal 30 ayat yang ke-8 sampai ayat. Jauhkanlah daripadaku, sahabat-sahabat, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkan aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang aku tidak menyangkalmu dan berkata siapa Tuhan itu. Atau kalau aku miskin aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Jadi kita mungkin ya mau kaya, tapi ini doa yang ditulis oleh seorang bernama Agur bin Yaqub. Tapi Agur berkata, jangan berikan aku kekayaan atau kemiskinan, supaya kalau aku kaya aku gak berkata siapa itu Tuhan, who is God. Tapi kalau aku miskin, aku gak mencuri, aku gak berbohong dan mencemarkan nama. Kau mungkin gak perlu doa seperti itu, tapi engkau penting berdoa. Kalau aku kaya Tuhan, jangan biarkan aku lupa Tuhan. Dan kalau aku miskin, jangan biarkan nama itu tercoreng. Mungkin engkau hari ini gak membuat nama Tuhan tercoreng, tapi percaya enggak, yang membuat engkau belum diberkati secara luar biasa apa? Engkau lupa untuk bersyukur. Engkau lupa selagi engkau belum diberkati, engkau lupa untuk apa? Menabur bagi kerjaan Tuhan. Oh, saya udah lakukan itu. Ya. Tapi mungkin engkau omonganmu masih gak senonoh, perbuatan tanganmu masih gak senonoh, engkau masih tangan. Dan saya ingetin yang perempuan, jangan ya dek ya, jangan ya, masih pacaran engkau udah main tangan, mending tinggal bos, karena engkau berharga bukan hanya di mata Tuhan, di mata saya juga.
Dek ya, jangan ya. Oke, lanjut. Oke. Lukas 5 ayat 5, firman Allah yang hidup berkata, ketika Simon menyadari apa yang terjadi, ia berlutut di hadapan Yesus dan berkata, "Ya Tuhan, tinggalkanlah saya orang yang penuh dosa dan tidak layak Tuhan dekati." Oke, next. Nice. Ayat yang enggak. Apa arti jaga yang selanjutnya? Peristiwa Yesus adalah peristiwa yang unexpected atau tak terduga, supranatural karena anugerah atau kasih karunia. The grace, anugerah bukanlah untuk seseorang yang merasa layak, karena Tuhan tidak pernah memberikan sesuatu kepada orang yang dengar ya. Engkau ngerasa engkau layak diberkati Tuhan. Jangan deh. Misal engkau dokter, mungkin engkau tahu gini, "Dok, obati saya dong." Oke. Kau diobati. Wih, hebat dokter ya. Kenapa? Iya, ya layak untuk ini. Kenapa? Gua orang pinter. Oh, kalau engkau orang pinter, nggak usah engkau kesini. Dok. Atau ngerasa, bukan hanya ngerasa kayak kau bisa lebih ngerasa bisa dari Tuhan. Sama dokter datang, tapi engkau ngatur dokter. "Dok, saya mau operasi." "Ya silakan." Dok, jangan pakai pisau itu dok." "Kenapa?" "Saya takut gini." Ganti lagi gunting. "Jangan dok, jangan, itu takut, ada fear setan." Diganti lagi. "Jangan dok." "Oh iya, untung dokternya masih sabar." Diganti lagi. Jangan dok." Untuk kau dokter yang gak sabar, itu bisa kena engkau bisa bener. Jangan ngerasa lebih bisa dari Tuhan. Semua yang kau miliki dari Tuhan, kau gak layak untuk menerima itu, tapi engkau dilayakkan oleh darah Yesus. Lukas 19 ayat yang ke-10, sebab manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Engkau ngerasa hilang, maka engkau disitulah Tuhan mendatangi. Tapi kalau engkau nggak ngerasa hilang, hanya orang yang sakit yang butuh tabib, hanya orang yang sakit yang butuh dokter, hanya orang yang nggak mampu butuh orang kuat, dan hanya orang yang butuh kasih karunia yang mendatangi engkau. Yang percaya katakan. Jaga yang ketiga artinya menjadi penjaga manusia. Lukas 5 ayat ke-10 sampai yang ke-11. Demikian Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, apa? "Jangan takut, mulai dari sekarang kau akan menjadi." Dan sesudah mereka menghela perahu ke darat, mereka meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Lukas 4 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Lukas 18 ayat yang Lukas 4 ayat 18 sampai ayat yang ke-19. "Roh Tuhan ada padaku, sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang." Menjaga manusia artinya jaga beda dengan pancing. Jaga, makanya tadi saya di awal bilang bentangkan. Pancing itu cuman bisa nangkep satu orang, ngerti nggak? Kenapa Tuhan mau kau jadi penjaga manusia? Kenapa Tuhan mau kau membentangkan jalamu? Simple, agar hidupmu nggak hanya berdampak bagi engkau, keluargamu, dan orang di rumahmu. Me, myself, and I. Hidupmu nggak hanya mentok di engkau, keluargamu,
papamu, anakmu, no. Tapi biarlah hidupmu berdampak bagi temanmu, bagi masyarakat, dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang percaya katakan Fisher of Man. Selama Tuhan masih menitipkan kita jala, tebarkan, bentangkan, maka kami mujizat. Jadilah penjala manusia yang berguna bagi kerajaan Allah. Maka kalau engkau menerapkan ini, jangan heranlah kau hidupmu diberkati. Engkau dahsyat, luar biasa, naik bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita bangkit berdiri. Amin Tuhan. Berapa banyak yang diberkati hari ini? Ya boleh kasih bagi Tuhan Yesus. Kita angkat puji. Aku punya Tuhan yang besar. Kami hanya berdampak bagi kami Tuhan, tapi hidup kami bisa berdampak bagi orang di sekitar kami. Bukan hanya me, I and myself. Bukan hanya me, I, myself and my family. Tapi biar bisa berdampak bagi me, myself, my family, my friends, dan lingkungan sekitar kami Tuhan. Biar hidup kami bukan mentok bagi kami, karena kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan ini. Ku hidup karena percaya, men. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Amin. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Amin. Suruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, amin, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya, kemenangan. Yes, kami punya Tuhan yang besar. Engkau yang telah berjanji bagi setiap kami Yesus. Biar hidup kami berdampak bagi orang di sekitar kami Tuhan. Biar semua yang bernafas memuji Dia, Raja di atas segala raja. Yes, yes. Ku tidak akan menyerah, amin, meski dalam kesesakan. Seluruh hidup kami Yesus, hidupku dalam genggaman-Mu. Katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Iman kami bersepakat percaya kuasa-Mu. Yes, kami terima sekarang.
kemenangan We have the great Lord, kami punya Tuhan yang besar. Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Iman kami bersepakat, percaya kuasanya. Yes, Lord. Kemenangan darimu. Haleluya, haleluya. Bapak, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang mengingatkan setiap kami Tuhan, bahwa kami bukan hanya menjadi dampak bagi kami dan bagi kami mau nama Tuhan dipermuliakan bagi setiap kami Tuhan. Makasih Tuhan atas hari ini Tuhan. Makasih untuk firman-Mu. Kami berdoa Tuhan, agar setiap benih firman dapat bertumbuh berbuah bagi kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dengan iman, sama-sama kita katakan, Bapa Bapa sentuh hatiku, ubah hidup kami Tuhan menjadi yang Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Ya, hari ini kita mau tutup prayer kita dalam berkat. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Tuhan sudah menyertai ibadah kami dari awal sampai berakhir. Semua karena anugerah dan perkenanan-Mu Tuhan. Kami mau pulang Tuhan, berkati kami mau selesai, berkati kami Tuhan. Yang lagi sakit Tuhan sembuhkan, yang lagi berbeban berat Tuhan hibur, yang lagi mengalami utang piutang Tuhan bereskan semua dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi pilkada Tuhan bulan Oktober, agar semua berjalan lancar, pelantikan presiden, wakil presiden lancar. Kami berdoa bagi Tuhan agar semua bisa terkendali Tuhan, agar pembangunan semua berlancar, tidak jadi korban jiwa, semua karena anugerah-Mu, semua karena perkenanan-Mu bagi kami Tuhan. Makasih untuk hari ini Tuhan. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Mu dan memberi kami kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Mu kepada kami dan memberi kami damai sejahtera dari sekarang dan sampai